Guys, The Hakim Channel sedikit lagi 10M subscribers. Ayo dong, makin banyak loh. Cerita-ceritanya makin banyak, sapinya juga. Ayo, 10M subscribers. Di subscribe sekarang juga akan ada kejutan. Sumpah deh. Yes. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Project The Hakims lagi nih. Tapi ini bukan project pendopo, ini project baru. Project Zen Garden ini gue beri nama Project Asrama Putri. Loh kok bisa Asrama Putri? Pantengin terus makanya di The Hakims Channel, oke? Ini udah diuruk, ini udah persetujuan Jalu Jaki. Ini udah gak pernah direnangin lagi juga. Kan emang anak tumbuh ya, ini buat mereka sekarang kemarin tuh udah cemen. Jadi ini kita ini, dan ini juga udah minta izin ke siapa namanya Dama juga. Ya. Ini akan dijadikan studio rencananya nanti, makanya si Pak Mas Bagong ini akan jadi studio. Di atasnya akan jadi aviari buat paru bengkok ya. Gitu, ini biar studio, kan kita biar nggak sewa-sewa studio lagi, studio syuting. Ini jadi ini lumayan banget buat studio boneka dan lain-lain. Iya besar tuh ya kalau udah ada bangunan. Iya gitu. Titik nolnya di sana. Kita ke atas pagi, maaf. Nah kalau ini kan di sini ntar akan ada studio, terus di sini akan ada bukaan pintu udah ke untuk paru bengkok ya. Di sini. Ya. Nah, apakah lebar sana atau cukup segini aja Pak Ji? Yang ini mau dibangun langsung atau apa itu? Yang ini? Iya. Mungkin ya. Ya kalau misal mungkin, kalau sananya belum yang mau bangun ini kan. Ya. Nah itu yang perlu tuh sebenarnya yang studio didesainin bener-bener gitu Pak. Karena biar fungsinya benar-benar apa ya, yang maksimum banget. Ya. Studio bawah sih paling kotak ini doang sih, maksudnya ya yang aku mikir itu studio itu apa cuma segini doang atau dilebar situ sedikit? Kalau menurut saya kalau sekalian untuk kedepannya lebarin dikit. Terus yang harus kita pikirkan juga studio itu kan dia gudangnya kan. Ya. Untuk simpan pabrik produksi, terus gudang buat nyimpen alat-alat kita, benar-benar carinya gampang segala macam kan. Iya, kalau sampai sana enak ya. Iya. Kalau sampai situ berarti si aviari paru bengkok agak cukup luas juga di atasnya ya. Iya. Udah enak juga ya? Iya. Oke, udah selesai situ, nah sananya bisa parkir biasanya. Ya, kalau menurut saya udah rencana parkir dulu, kesananya juga kandang. Yang penting di nolin dulu, Pak. Ya. Iya, mendingan gitu ya. Berarti yang Mas Bagong mendingan di hold dulu ya, kalau buat pengerjaan ini ya? Iya. Karena yang kedepannya ini kan, yang cerita misalnya di sini kegiatan kurangin kegiatan di luar, berarti ini harus punya space fasilitas yang memadai. Iya. Harus ngobrol sama orang tua begini-gini tuh kayak jadi bisa. Karena udah pernah ngerasain, nak. Ternyata kita punya fasilitas di rumah tuh nyaman banget. Iya. Udah guys, kita tinggal tunggu saja eksekusinya. Ini kelanjutan dari project Taman Belakang Joglo. Project Taman Belakang Joglo. Project apa lagi tuh? Aduh. Ini udah mulai banyak project lagi nih di The Hakims. Aduh, bikin penasaran. Makanya subscribe guys. Dikit lagi 10M subscribers loh. Akhirnya ngerembet seperti biasa kemana-mana. Jadi kita mau menyelamatkan satu pohon Kemboja. Itu sebetulnya batang pohon Kemboja yang udah nggak hidup, yang sudah dililit oleh akar dari pohon beringin. Itu bagus banget ternyata ya. Bagus. Sebelumnya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, soalnya banyak pohon paku-pakuan. Nah, pas dibersihin, tiba-tiba kelihatan bagus. Nah, akhirnya gue kepikiran kemarin habis Jumatan tuh diskusi. Jadi kalau kita masuk dari sini nih guys, dari sini tuh kalau di belakang gue tuh, ini tuh kayak pohonnya tuh kayak sebelah gitu. Nah ini tuh kayak nggak menyatu. Nah akhirnya kepikiran gue mau bikin pohon itu tuh disimpannya di depan Zen Garden ini. Tapi ini kan temboknya mepet sini. Pak Kumis, tolong ini dulu. Ini dihilangin. Tapi ininya mudah-mudahan bongkarnya pelan-pelan. Jadi kayaknya
ininya dipakai gergaji gitu kali. Ininya dulu dipakai lagi. Karena kan ini udah dimodif agak-agak susah soalnya. Maksudnya bukan susahnya, lamanya itu loh. Dan idenya juga bagus. Ide dari Pak Handi, nah ini dihilang. Betul, ini dihilangin sampai sini nih. Pokoknya tuh sampai sini aja. Ini beton. Nah ini juga nih. Nah ini si pintu nanti di arah sini. Arahnya gitu. Bentuknya L aja gitu. Hah? L aja ntar ini. Bukan, jadi tembok ini mundur kan Mbak ya? Mundur. Tembok ini mundur. Semua? Ini hilang. Ini hilang, semuanya hilang. Nah, tapi si pintu ini jadi di sini nih. Ya, betul. Ini dihilangin aja semuanya. Dihilangin, tapi mungkin ini agak keras nih. Ini pondasinya nggak ngefek kemana-mana kan? Enggak, ini mah membuat pagar. Iya. Nah, ini pokoknya intinya pohon di belakang mau saya tanam di sini. Gue deg-degan sih guys ini. Tapi efeknya akan jadi lega sih. Kenapa dok? Pasti emang jadi plong. Soalnya kan kita lihat di sini ada bangunan ya. Kalau tiba-tiba hilang, terus langsung pohon plong banget sih Pak. Iya. Ya udah ini pokoknya. Pohon jambu. Nah pohon jambu nanti kita pikirkan. Nah si batang pohonnya itu antara lurus dengan ini atau justru di sini. Di sini. Jadi tak agak nyilang gitu. Pokoknya datang tuh udah jadi rimbun aja. Sip. Seminggu cukup nggak? Kurang tahu mah kalau bongkar sih cepat biasanya ya. Karena tanggal 11 udah ada penanaman. Penanaman pohon itu terus jamblang juga itu mau diganti guys. Jamblang yang mati itu mau diganti. Mudah-mudahan nggak lama gitu. Ya. Jadi pembongkaran mudah-mudahan sambil bangunan lagi sebelah sana. Ya. Ini dipasang lagi ya Pak ya? Ya dipasang lagi. Itu biar nggak terlalu kelihatan berantakannya sih istilahnya. Karena sebetulnya nantinya pun mungkin akan dirobohin lagi sebetulnya. Biar nggak berantakan. Karena ini ntar jadi sesuatu di dalam. Ya udah pokoknya dibikin bagus saja. Dan ini juga barang-barang dari dalam kita keluar juga ketika udah dirobohin. Bongkar mah gampang. Oke kalau gitu guys. Ayo kita bongkar tembok ini. Kita kasih waktu sampai seminggu sampai tanggal 10 ya. Tanggal 10 udah selesai semua mudah-mudahan. Di tanggal 11 itu tinggal gali serut gitu. Serut. Oke guys, yuk kita kerjakan. Lagi mandiin Milky nih. Mau tahu perkembangan Milky berikutnya, makanya subscribe sekarang juga ya. Dikit lagi 10M subscribers. Ayo subscribe di Hakim channelnya. Betul ya Milky ya? Seger banget mana? Otot. Oke guys, kita mulai penjebolan tembok Zen Garden-nya. Smoke down here will sting and burn so cold.
Sambil pembongkaran, kita pindahin ikan-ikan yang ada di akuarium Zen Garden. Cus, kita pindahin. Ada ikan Oxydoras niger yang asalnya dari Zen Garden. Nih, karena Zen Garden sekarang ada peromakan, jadi kita sebagian ikannya dialokasikan ke tank-tank yang ada. Ini udah lumayan besar lah. Waktu masukin kayaknya sekitar 40 sentian lah. Sekitar 40 sentian. Nah, sekarang aku penasaran berapa size si Oxydoras niger ini. Jadi aku kalau dapat size-nya bisa nentuin ini enaknya di tank mana, seperti itu. 60 cm guys. Kita punya si Oxydoras niger ini 60 cm. Oke. Berarti bisa opsi sebenarnya kalau di tank atas itu agak gede juga tanknya, tapi mungkin untuk si ikan-ikannya tidak sepanjang ini 60 cm. Paling juga di tanknya si gede arwana guys. Juga di sana itu tidak banyak ikan. Cuma tank mate-nya itu kita nyisain satu si red flag tail. Nah, sekarang kita coba temenin sama si Oxydoras niger ini. Terus kalian ngupdate juga si gede. Sekarang si gede udah ada ukuran. Kurang lebih kalau diperbandingin sama ini, kalau ini 60 mungkin segitu 50-an deh. Oke, si Oxydoras niger ini jadi penghuninya tank dapur. Ini kalian juga hati-hati. Nah, kalau seperti ini senjata utamanya tuh adalah di bagian pinggirnya ini guys nih. Makanya disebut juga banyak julukannya adalah si ikan lele gergaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan jadi agak terang kan, nanti ini berubah warna jadi hitam. Mungkin tadi karena emang aku bawanya di wadah yang terang, jadi dianya ikut adaptasi ke terang. Nah, kalau untuk berantem di sini resikonya kecil. Karena kenapa? Selain si ikannya juga si penghuni barunya besar, juga untuk jenis si Oxydoras ini punya pertahanan yang cukup kuat. Jadi walaupun baru sama si arwana ini pertahanan cukup kuat untuk si Oxydoras walaupun diserang ataupun apa ya terjadinya. Nah, kalau sebaliknya untuk si Oxydoras nyerang arwana itu kayaknya kemungkinannya kecil. Sama sekali mungkin kemungkinan tidak mungkin kalau menurutku, karena si Oxydoras ini bukan predator, benar-benar predator. Dia lebih ke makannya itu kayak cacing, terus plankton-plankton di bawah tanah yang masuk, nyedot, masuk ada reseptor kayak gitulah. Mana makanan, mana yang bukan itu ada reseptornya, jadi tersaring di bagian insang biasanya. Wah, kita masukin dulu si belida ini untuk materi ini temennya si gede, tanknya si gede. Kayaknya di situ, soalnya kalau di tank atas itu masih ada ikan kecil-kecilnya. Nah, mengingat si belida ini predator, ini ada motifnya ada beda-beda nih. Oke, kita lebih jelasnya kita lihat di tank ya.
Nah kalau untuk yang ini dok, mau di sini apa di atas? Soalnya di atas juga kita nggak punya pemakan Lumut nggak ada ya? lumut. Dan dia salah satunya yang ngenalin lumut lah untuk si jenis red flagtail ini. Di atas ada yang segede gini nggak? Kemarin white bar itu segede gini ya? Gede gini banternya. Tapi kan kalau ini bisa ke atas karena emang herbivore, nggak agresif lah. Boleh sisan nggak apa atas? Di atas coba ya. Di atas aja. Yang ini Satu masih ada lagi nggak? Apanya? Si Ikan yang lain. ada, kita satu lagi itu ikan tiger fish dan predator. Bisa di sini. Di sini berarti. Ya segede 5 jarian lah, segede gini lah. Oke deh, ini ke atas Ini aja. ke atas aja ya. Tuh, kita masih punya white bar gede-gede gini. Kok masih banyak white barnya kan? Udah, tinggal 5. Gila kan? Taruh mana? Kita taruh apiari aja. Yang atas itu kita punya 9 white bar. Tambah ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 14 guys. Kan jadi si white bar itu bagus ya, schooling dan lain-lain dibikin tank mat dok. Nah sedangkan tank mat predator itu tahu sendiri, predator itu size-nya besar-besar. Besar. Dan banyak yang pengen sekali si ikan predatornya di tank matin sama si white bar, tapi susah di size. Iya. Kadang gejlok, makanya banyak yang pengen sebenarnya untuk white bar size gede. Tapi sayangnya di tank atau di itu kayaknya kurang maksimal. Tapi setelah lihat yang ini segede-gede gini guys, coba lihat tuh. Anjir. Ini aku suka banget yang ini. Karena Itu merahnya, gila. White bar segede gini. Mudah-mudahan di apiari makin gede lagi nih untuk melanjutkan size-nya. Aku makin penasaran juga gimana top size-nya si white bar. Tapi ini menurut aku aja udah paling top dilihat dari size ini. Oke guys, Project Asrama Putri sampai di sini dulu ya. Kita tunggu di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.